Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Sehingga tergenapi dalam kehidupan kita apa yang Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang bersyukur karena hidup kita ini aman dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Kita hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita ditolong Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Ayo sama-sama kita jadi berkat melalui sosial media kita. Sama-sama saudaraku kita bagikan kembali renungan singkat ini. Sehingga ada banyak umat Tuhan yang juga turut menerima berkat-berkat yang sama yang kita terima. Sehingga kita dikuatkan sama-sama, kita dihiburkan sama-sama, dan kita mengalami lawatan Tuhan sama-sama. Ya, puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kami sanggup sampai hari ini untuk tetap terus mengikut Tuhan dengan penuh ucapan syukur, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang terus memperlengkapi kami, Tuhan yang terus menolong kami, memampukan kami untuk melewati setiap badai kehidupan. Kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tetapi kami tahu bersama Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan Yesus kami dikuatkan, bersama Tuhan Yesus kami dihiburkan, dan bersama Tuhan Yesus kami lihat pertolongan. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan sebagian kembali akan firman Tuhan. Sampaikan sesuatu ya Bapa, bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Mazmur 118. Dalam Mazmur 118 saya akan bacakan di ayat yang kelima. Pemazmur katakan seperti ini saudara. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah. Tuhan berikan kelegaan, kedamaian, ketenangan dalam hati kita. Tetapi masalah harus kita hadapi. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, tetapi badai harus kita hadapi. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan menjawab doa kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Betul kita perlu berdoa, betul kita perlu berseru, tetapi cara Tuhan menjawab doa kita, cara Tuhan menolong hidup kita, cara Tuhan mengadakan mujizat, itu tidak boleh kita batasi. Ya, itu sebabnya hari ini kita diingatkan ketika Tuhan menjawab doa kita, kita tahu yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saya. Amin. Itu sebabnya bagian kita yang perlu kita lakukan adalah yang pertama berjuang, yang kedua percaya. Pemazmur bilang sama kita, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi badai kehidupan yang dihadapi oleh setiap kita, pergumulan, tantangan yang harus kita lewati, Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pengharapan. Saudara, itu pun mujizat. Makanya selalu saya bilang kepada umat Tuhan, terkadang kalau kita berdoa, tidak serta-merta Tuhan menghilangkan masalah kita. Tidak serta-merta pergumulan kita lenyap. No, terkadang Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai. Tetapi badai itu harus kita lewati. Amin. Itu sebabnya tatkala Daniel maupun Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan masalah yang besar, baik mereka Sadrak, Mesak, Abednego dalam dapur api maupun Daniel dalam goa singa, mereka tetap masuk saudaraku. Ini menggambarkan terkadang memang kita perlu masuk dalam pergumulan.
Terkadang Tuhan membiarkan kita masuk dalam proses, masuk dalam pembentukan, masuk dalam kesusahan, masuk dalam penderitaan. Tetapi di tengah-tengah kesukaran, penderitaan, masalah kehidupan kita yang kita hadapi, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan penyertaannya, Tuhan memberikan penghiburannya, Tuhan memberikan pengharapannya agar kita bisa melewati. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya bisa melewati. Amin. Makanya bagian kita berdoa, berseru, setelah itu kita berserah kepada Tuhan. Jangan ngotot supaya ini terjadi ya Tuhan, supaya itu terjadi. Jangan. Siapa kita ngatur-ngatur Tuhan, saudaraku? Biarlah Tuhan yang ngatur hidup kita. Bagian kita berseru. Kalau kita udah berseru, sekarang bagian kita adalah berserah. Karena terkadang ketika kita berserah, di situ Tuhan akan atur hidup kita. Di situ akan Tuhan tuntun langkah kehidupan kita. Rasul Paulus pernah sampaikan dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat Efesus, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Lihat cara kerja Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan buka jalan, bagaimana Tuhan buat sesuatu. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, tapi ingat, bagian kita berseru. Setelah itu apa? Kalau kita udah berseru, maka bagian kita berserah. Itu langkah kedua yang harus kita lakukan, berserah. Apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Apapun yang Tuhan izinkan itu baik adanya. Apapun yang harus kita lewati, jalani, itu memang perlu. Tuhan lihat kita memang perlu untuk melewatinya. Tuhan memang lihat memang kita perlu untuk menjalaninya. Tetapi kita melewatinya tidak pernah dengan jalan sendiri. Tuhan selalu berikan kita kekuatan. Engkau yang hari-hari ini sedang digoncang dalam rumah tanggamu. Engkau yang hari-hari sedang digoncang dalam usaha bisnismu. Engkau yang hari-hari ini sedang tergoncang dalam sakit penyakitmu. Kalau memang hari ini engkau masih diizinkan Tuhan menghadapi hal itu, Tuhan kasih engkau penghiburan, saudaraku. Tuhan kasih engkau kekuatan, dan itu terbukti engkau masih kuat, engkau masih bisa menghadapi, dan engkau masih bisa bersyukur untuk menjalani hari ini. Dan orang yang di luar Tuhan gak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena itu tetap andalkan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Karena penghiburan yang disediakan buat kita, kekuatan untuk kita menghadapi badai pun disediakan buat kita. Bahkan ada orang-orang yang nantinya Tuhan pakai untuk mensupport kita, memberikan kekuatan, memberikan damainya, memberikan sukacitanya. Tuhan pakai 1001 cara agar kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan untuk melepaskan kita dari masalah, bukan untuk mengangkat kita dari pergumulan, tetapi untuk menguatkan kaki kita, untuk kita tetap terus kuat berjalan di tengah-tengah badai dan berdiri di tengah-tengah masalah. Dan kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu yang terus memberikan kami kekuatan, terus memampukan kami untuk tetap terus bertahan menghadapi badai. Kami tahu ada kalanya salib harus kami pikul. Kami tidak boleh melepaskan salib, tetapi kami tahu Tuhan, kami tidak pernah memikul salib seorang diri. Ada Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan. Ada Tuhan Yesus yang memberikan kami penghiburan. Ada Tuhan Yesus memberikan kami jalan keluar untuk kami melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami setiap perkara-perkara besar untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari ini sedang berjuang menghadapi pergumulan mereka. Mereka yang hari-hari sedang memikul salib mereka. Mereka yang hari-hari sedang menangis sambil berjalan maju. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atas mereka. Dan mereka mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap badai. Mereka dapatkan penghiburan untuk tetap terus kuat menantikan pertolongan Tuhan. Dan mereka akan melihat campur tangan Tuhan nyata. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Beri penghiburan, beri kekuatan dalam mereka menantikan janji-Mu tergenapi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang menyediakan kekuatan. Dia Tuhan yang memberikan penghiburan.
Dan dia Tuhan juga yang memberikan kekuatan untuk kita tetap terus ada di tengah-tengah badai hidup dan melihat campur tangannya yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.